Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Fidela Putri. Baiklah, pada kesempatan untuk video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum kimia dasar 1. Nah, untuk supaya kita lebih memahami apa yang kita akan bahas, sebaiknya kita terlebih dahulu yang namanya membuat peta konsep. Nah, tujuannya untuk lebih terarah dan terorganisir apa yang kita jelaskan. Baiklah, saya akan mulainya. Nah, praktikum kimia dasar 1. Pada praktikum kimia dasar ini ada beberapa cabang yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu keselamatan kerja di lab kimia. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu perlengkapan dan aturan di laboratorium kimia. Kemudian nantinya kita juga akan membahas tentang pengenalan label. Nah, pengenalan label bahan kimia ini nantinya kita juga yang mendapat identifikasi dari yang namanya NFPA. Dan juga nantinya akan menurut IHS. Cabang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kegiatan setelah selesai praktikum. Kemudian penanganan limbah di laboratorium kimia. Selanjutnya kita akan juga membahas namanya penanganan apabila itu terkena asam mata dan mulut. Dan terkena mulut. Nah, kemudian poin keberapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin ke-7 itu kita akan membahas yang namanya mengenal APAR. Yang kemudian yang terakhir itu beri kesimpulan atau di mana yaitu kimia yang berhubungan dengan yang namanya kehidupan sehari-hari. Kita buat saja di sini kesimpulan. Nah, itulah peta konsep yang akan kita bahas nantinya. Nah, langsung saja pada poin yang pertama, kita langsung saja pada tujuan. Tujuannya, pertama kita akan memahami dan mengetahui untuk itu keselamatan kerja di laboratorium kimia. Maksudnya di sini yaitu kita mengetahui dan memahami apa-apa saja nantinya kegiatan yang ada di laboratorium dan kita artinya paham. Kemudian menghindari yang namanya dari kesalahan
kesalahan yang ada di laboratorium. Kemudian kita lanjut kepada perlengkapan dan aturan di laboratorium kimia. Perlengkapan dan aturan laboratorium kimia ini pertama yaitu sepatu tertutup. Nah, sepatu tertutup ini contohnya seperti gambar yang ada seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan sepatu tertutup ini? Tujuannya itu untuk melindungi kaki kita dari percikan bahan kimia atau bahan-bahan kimia nantinya yang akan tumpah pada kaki kita. Kemudian, apabila kita menggunakan sepatu balet, misalnya itu bukan sepatunya tertutup karena dapat saja membuka bagian kaki kita. Kemudian, jas laboratorium kimia. Nah, contohnya seperti kecil kan, sejelas. Nah, ini merupakan gambar dari jas laboratorium kimia. Kemudian yang ketiga, kacamata khusus. Ini merupakan bentuk dari kacamata khusus yang bisa melindungi mata kita. Nah, kacamata ini sangat diperlukan untuk memasuki laboratorium kimia. Kemudian selanjutnya bahan yaitu masker agar terhindar dari baunya gas. Kemudian lepas perhiasan. Nah, pada perhiasan ini kita sangat dianjurkan untuk membuka perhiasan kita, apalagi yaitu perhiasan yang dari perak itu akan nantinya akan bisa terkontaminasi atau dapat mempengaruhi zat lain. Kemudian yang keenam itu sarung tangan. Tujuannya untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan kimia lainnya yang dapat melindungi kulit. Nah, aturan lainnya yaitu mungkin datang tepat waktu, dilarang membawa makanan dan minuman, dan membuang limbah alat dan bahan dengan benar dan melaporkan kejadian apapun ke asisten laboratorium dan laboran dan dosen pengampu praktikum. Nah, itu peraturan lain. Kemudian peraturan yang mungkin benar-benar wajib kita ketahui. Misalnya saja, ketika kita menggunakan bahan kimia yang berlebihan, yaitu mohon jangan dikembalikan ke botol karena dapat mengakibatkan kontaminasi dengan zat-zat kimia dengan yang belum dipakai. Kita buat saja di sini jangan dikembalikan. Nah, contohnya ini adalah bahan kimia. Ketika kita menggunakannya berlebih, mohon jangan dikembalikan lagi ke dalam botol yang sudah ada ini. Kemudian peraturan lainnya, jika memanaskan zat kimia, mohon jangan diarahkan kepada wajah kita, karena itu dapat menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Nah, kemudian jika aturan selanjutnya itu jika bahan kimia yang tumpah itu segera dibersihkan karena tidak dapat membuat orang lain terjatuh. Kemudian
yaitu jika limbah yang diencerkan limbah padat yang akan dibuat itu harus diencerkan terlebih dahulu. Dan kemudian kita juga harus mengetahui aturan lainnya, itu mengetahui simbol-simbol yang ada pada label kimia. Nah, kita lanjut saja kepada pokok pembahasan yang ketiga. Nah, pengenalan label bahan kimia. Bahaya bahan kimia ini dapat diidentifikasi dari yang namanya NFPA. NFPA ini artinya National Fire Protection Association Hot Identification System. Ini merupakan lambang dari NFPA. Nah, contohnya gambar seperti ini. Nah, di tangan saya ini telah terdapat lambang-lambang dan warna-warna label. Tujuannya itu untuk pencegahannya apa yang harus terjadi jika situasi darurat. Nah, kemudian pada NFPA ini terdapat 4 kotak, di mana kotak-kotak ini berisi dengan warna biru, merah, kuning, putih. Warna biru menunjukkan bahaya bagi kesehatan, sedangkan merah yaitu bahaya yang mudah terbakar, kuning kreativitas dan penanganan khusus jika putih. Pada bagian ini juga terdapat angka-angka, di mana angka menunjukkan semakin tinggi angka maka semakin tinggi pula tingkat kreativitas resikonya. Itulah gambaran dari NFPA. Contohnya saja dari NFPA ini yaitu nitrik acid. Example, nitrik acid. Nah, kita sebut dengan hidrogen nitrit ya. Nah, yang menunjukkan hal yang sama dengan pembahasan yang saya bahas pada NFPA tadi. Kemudian yang kita bahas menurut GHS. Yang menurut GHS ini ada 9 label bahan kimia. Yang pertama itu ada namanya eksplosif. Eksplosif ini menunjukkan seperti ini ya, eksplosif, yang artinya mudah meledak. Ini merupakan label dari yang namanya eksplosif, yang artinya mudah meledak ya. Contohnya asam sulfat dengan berkonsentrasi 95% sampai 97%. Kemudian juga ada namanya flammable yang kedua. Flammable ini berartinya berpotensi mudah terbakar. Bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, berpotensi dengan api busen, permukaan metal panas, dan contohnya saja misalnya dari flammable ini butanol, metanol, dan toluena. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kita lanjutkan dengan korosif. Nah, korosif ini adalah lambang dari korosif. Korosif ini dapat membuat legam berkarat, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan membuat kulit terkelupas. Contoh dari korosif ini misalnya hidrogen atau dilambangkan dengan H2O2 yang berkonsentrasi 30%, dan kemudian asam sulfat berkonsentrasi 95 dan 95 sampai 97%. Yang keempat yaitu ada labelnya OCD zinc.
artinya pengoksidasi, menyebabkan kebakaran yang menghasilkan panas, yang contohnya asam nitrat yang berkonsentrasi 95%. Selanjutnya yang kelima yaitu compressed gas. Artinya gas dengan mudah ledakan tekanan pada tekanan tinggi. Nah, pada compressed gas ini, inilah bentuknya. Ini merupakan lambang dari compressed gas. Ini gas yang disimpan di bawah tekanan. Contohnya terdapat pada perpipaan seperti gas CO2, karbon dioksida, helium, dan nitrogen. Yang keenam itu ada toxic, yang artinya beracun. Nah, ini merupakan toxic. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit serius dan kematian apabila terhirup. Misalnya metanol, dan ketujuh yaitu iritan. Iritan artinya itu iritasi, menyebabkan iritasi, gatal-gatal dan luka bakar pada kulit. Contohnya saja HCl dan larutan amonia. Kemudian toluena juga termasuk dari bagian iritan ya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada namanya healthy hazard. Healthy hazard yaitu artinya berbahaya pada kesehatan. Ini merupakan nomor dari healthy hazard. Contohnya zat campuran yang memiliki berbagai dari zat toksik pada zat-zat berbahaya. Misalnya hidrogen peroksida dan berkonsentrasi 30%. Yang kemudian yang terakhir yaitu ada namanya dangerous for the environment. Nah, yaitu berbahaya bagi lingkungan. Misalnya dapat merusak ekosistem kita. Contohnya larutan amonia yang dapat berkonsentrasi. Dan contohnya N-heksana. Itulah pembahasan mengenai label kimia, bahan kimia berdasarkan NFPA dan GHS. Kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu kegiatan setelah selesai praktikum. Nah, mungkin kegiatan ini seringkali kita lakukan. Sepertinya misalnya ketika kita setelah melakukan praktikum, bersihkan alat-alat yang ada, kalau bisa kemudian lepaskan klub dan lepaskan masker, buang pada tempat yang dengan benar, kemudian cuci semua alat laboratorium dan kembalikan kepada tempat yang benar. Nah, kemudian penanganan limbah di kimia. Penanganan ini merupakan kejadian kelima ya. Nah, yaitu ada yang namanya Foil de Giroscos. Foil ini hanya dibuang pada limbah saluran pembuangan. Dan juga adanya nama penanganan larutan basah, larutan asam dan basah harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian
ada yang namanya pelarut. Pelarut ini dapat langsung dibuang pada benda-benda yang tidak mengandung halogen. Kemudian penanganan limbah selanjutnya yaitu bahan yang mengandung merkuri. Artinya itu merkuri ini harus dilakukan terlebih hati-hati ya. Kemudian materi selanjutnya kita ada juga penanganan pada mata, asam dan mulut. Nah, pada saat penanganan kena asam, yaitu bersihkan mata kita dengan air yang mengalir. Kemudian larutan ini langsung lap. Kemudian gunakan dengan salet ya. Kemudian jika penanganan terkena mata, bawa korban pada air yang mengalir selama 15 menit. Dan kalau apabila terkena mulut, itu mudah saja. Kita langsung saja dengan berkumur-kumur. Nah, penanganan ini mungkin bisa saja terjadi pada saat kita melakukan praktikum. Tapi yang utama kita jangan mudah cepat panik. Nah, kemudian untuk materi yang ke-6 sudah tadi, yang ke-7 APAR, yaitu APAR. APAR ini artinya alat pemadam api ringan. Contohnya saja seperti ini. Nah, APAR, ketika kita menggunakan APAR ini, kita sebagai laboratorium kimia harus mengetahui bagaimana cara penggunaan APAR ini. Pertama, buka tuas kunci pertama. Misalnya kita tarik pada bagian ini. Kemudian arahkan semprotan ke sumber api dan kemudian tekan tuwil. Tuwil ini pada bagian ini. Pastikan lubang tabung APAR dalam keadaan posisi tegak. Berarti kita menggunakan posisi ini tidak boleh condong ke kiri maupun ke kanan. Berarti kita menggunakan alat pemadam ini harus berdiri. Kemudian kita harus perhatikan arah angin. Dan setelah digunakan, pastikan kembali tabung APAR ini berisi kembali. Dan kemudian diletakkan kepada tempatnya. Nah, itulah yang pengenalan mengenai sedikit APAR. Kemudian kesimpulan, ini merupakan materi terakhir dari praktikum kimia dasar pertama kita. Nah, pada kesimpulan ini, dari tadi kita sudah membahas yang namanya tujuan dari kimia, alat dan bahan, perlengkapan, label, dan kemudian kita juga mengetahui tentang APAR. Nah, ketika unsur-unsur yang ada di dalam kimia ini, misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita seringkali berhubungan namanya kimia. Contohnya saja pada proses pemasakan telur. Pemasakan telur dan besi berkarat. Ini merupakan lambang dari kimia yang terkadang kita tidak ketahui. Nah, pada memasak telur ini biasanya abenda apabila kita panaskan pasti mencair, tapi ini berbeda dengan pemasakan telur. Ketika telur yang kita panaskan ini pasti ia akan menjadi padat. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada pemasakan telur ini? Ya, ini merupakan yang berhubungan dengan kimia, yang berhubungan dengan denaturasi, yaitu perubahan protein. Yang artinya yang dipanaskan itu akan padat bukan mencair, atau disebut dengan denaturasi. Nah, kemudian besi berkarat. Besi berkarat ini mungkin lazim diketahui orang-orang kimia. Ini merupakan terjadi pada proses oksidasi dan merupakan zat baru. Pada proses berkarat ini, besi ini dilambangkan dengan Fe.
yang berubah menjadi FeO2, yang tampilan fisiknya berubah menjadi rapuh dan kekuatannya menjadi seperti ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe ya akun channel YouTube saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.